Slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Alfasia katanya nggak bisa join karena Teams-nya error. Errornya kenapa? Nggak bisa connect katanya. Kenapa? Nggak bisa connect katanya. Coba di HP-nya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang turunan implisit ya. Kita ada di minggu ke-6 di pertemuan, tepatnya pertemuan ke-11. Yang kita bahas ya cuman sedikit memang hari ini, jadi nggak banyak. Mudah-mudahan apa sih? Cepat selesai, Pak, biar bisa Bukan, istirahat. bukan. Oh, Jangan. Kalau bisa banyak latihan. Parah banget, Jim. Baik, Pak. Mudah-mudahan yang kemarin di kuesioner komentar saya kalau jelasin terlalu terburu-buru, mudah-mudahan hari ini nggak merasa terburu-buru ya. Oke. Turunan implisit, di turunan implisit ini sebenarnya yang kita lakukan, kita hanya melihat contoh-contoh saja, kemudian nanti kita latihan. Contoh turunan implisit ya, kadang-kadang tuh kita punya fungsi seperti ini ya, y kuadrat sama dengan x, tapi kita diminta turunan y terhadap x. Kalau kayak gini gimana caranya? Atau bahkan mungkin fungsi-fungsi yang lebih rumit. Nah, itu biasanya kalau kita eksperimen gitu ya, misalkan di bidang kimia atau di bidang teknik, itu fungsi yang agak lebih rumit itu cukup ditemui. Sehingga terkadang kita perlu yang namanya turunan implisit. Nah, di sini kita tahu bahwa y adalah fungsi dari x, di mana kita punya sebenarnya y x, tapi kita tahunya bentuknya adalah y kuadrat sama dengan x, bukan y sama dengan akar x. Oke, ini yang kita tahu dulu ya. Kita tahu bahwa y kuadrat sama dengan x. Kemudian kita diminta untuk mencari dy dx. Nah, caranya bagaimana? Kita kalau seperti ini, kalau menemukan yang seperti ini, kita menggunakan turunan implisit, yaitu dengan cara yang sebelah kirinya sama dengan kita turunkan terhadap x, sebelah kanannya juga kita turunkan terhadap x. Inilah cara turunan implisit ya. Kursor saya di sini ya. Jadi yang kiri diturunkan terhadap x, yang kanan diturunkan terhadap x juga. Nah, yang kanan gampang ya, karena kita mau menurunkan x terhadap x ya 1 ya. Yang kiri, nah ini yang kiri agak lebih sulit, karena apa? Karena y ini kan fungsi dari x. Padahal kita punyanya y kuadrat. Maka kita bisa menggunakan aturan rantai di sini. Kita pakai aturan rantai, kita turunkan dulu y kuadrat terhadap y, kemudian kita turunkan y terhadap x. Kita kalikan. Sehingga kita punya 2y dy dx adalah 1. Atau kita bisa tuliskan sebagai ini ya, karena yang mau dicari adalah dy dx, kita punya dy dx adalah 1/2y, di mana y sendiri adalah untuk di sini ya, kita bisa misalkan y-nya plus minus dari akar x ya, kita punya plus minus 1/2 akar x ya. Nah, ini beda dengan kalau misalkan kita buat y sama dengan akar x dulu ya. Kalau itu kita tidak bisa mengambil plus minus ya, karena kita langsung membuat fungsi ya, fungsinya y sama dengan akar x. Kalau fungsi itu, kalau kalian ingat ya, fungsi itu untuk 2y yang berbeda tidak boleh ada 1x yang sama. Jadi 1x itu tidak boleh dipetakan ke dua variabel y ya, yang ada uji garis horizontal garis vertikal itu ya. Sehingga kita harus pilih salah satu, ambil plusnya saja atau ambil minusnya saja. Tapi kalau dengan turunan implisit,
kita bisa lakukan seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa tadi? Yang pertama siapa? Yang mau bertanya tadi pertama siapa? Ichiro, Pak. Ichiro, silakan. Oh, saya, oke. Kalau saya tulis hasilnya sampai 1/2, cukup sampai 1/2 Y saja itu udah bisa, Pak? Bisa, tergantung soalnya. Ya. Jadi kalau soalnya minta dituliskan dalam bentuk fungsi dari X, maka harus sampai yang itu, yang paling kanan, plus minus 1/2 akar X. Tapi kalau tidak ada di soal tidak dispesifikasi itu, kalian boleh berhenti sampai 1/2 Y saja. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi tadi siapa satunya? Itu, Pak, yang Y kuadrat kayak diturunin kayak biasa aja kan, jadi 2Y kan? Iya, betul. Kan ini saya mau turunkan Y kuadrat terhadap Y ya. Jadi turunannya adalah 2Y. Oh, soalnya agak bingung tadi pas Bapak bilang pakai aturan rantai. Ya kan kita pakai aturan rantai. Turunan dari kan karena yang mau kita cari adalah turunan Y kuadrat terhadap X, betul kan? Ya. Iya, Pak. Yang mau kita cari adalah turunan terhadap X. Sehingga dengan aturan rantai kita bisa turunkan Y kuadrat terhadap Y dulu, dikalikan turunan Y terhadap X. Gitu. Baik, Pak. Pak, mohon maaf baru join. Wah, silakan isi presensi. Kan jatah telatnya 20 menit ya. Jadi sebenarnya nggak perlu izin kalau telat 19 menit juga nggak apa-apa. Oke, ini bisa dipahami ya Farel? Bisa, Pak. Saya. Oke, contoh selanjutnya ya. Nah, misalkan di sini ya, kita punya persamaan lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kalau pusatnya di 0,0, kalau kalian masih ingat di SMA. Nah, di sini kita punya persamaan lingkaran ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini kira-kira jari-jari lingkarannya berapa? 5, Pak. 5 ya, karena 25 adalah 5 kuadrat. Berarti 5-nya adalah jari-jarinya. Nah, yang diminta di sini adalah cari kemiringan dari lingkaran ya di titik 3,-4. 3,-4 itu kan ada di bawah sumbu X ya. 3,-4 itu di bawah sumbu X karena Y-nya adalah negatif. Kalau misalkan kita ubah jadi Y sama dengan akar 25 min X kuadrat dulu. Kalau kita ubah jadi seperti itu dulu. Kalau kita ubah jadi seperti itu dulu ya, Y sama dengan akar 25 min X kuadrat, kita punya nilainya positif saja. Maka titik ini titik 3,-4 itu tidak pernah dilalui oleh lingkaran ini ya. Atau kalau misalkan saya ilustrasikan lingkarannya ya. Saya harus cari implicit equation. Using
X, Y adalah kuadrat plus Y kuadrat sama dengan di sini saya sebenarnya cuma mau menunjukkan lingkaran saja. Nggak bisa. Yang perlu kita lakukan mungkin contoh dari bisa. Ini gini. Nah, tunggu sebentar ya, supaya enak. Pakai cara yang lain. Adalah N25 ya. Sambil nunggu ini saya masih harus pre-compile projectnya. Intinya gini, kita balik ke sini ya. Di sini kalau fungsi itu kan hanya yang atasnya saja, setengah lingkaran bagian atas ya. Kemudian padahal di sini yang kita mau cari adalah kemiringan di suatu titik yang ada di setengah lingkaran yang di bagian bawah. Maka untuk itu lebih mudah bagi kita untuk melakukan turunan implisit ya. Turunan implisitnya adalah
sama seperti biasanya ya. Sama seperti yang contoh pertama tadi. Yang sebelah kirinya sama dengan kita turunkan terhadap X, sebelah kanannya sama dengan juga kita turunkan terhadap X. Sehingga turunan dari X kuadrat terhadap X adalah 2X, dan turunan dari Y kuadrat terhadap X adalah 2Y dy dx. Kemudian turunan dari 25 terhadap X adalah 0. Dari sini, 2X-nya kita pindahkan ke sebelah kanannya sama dengan, ya, sehingga kita punya 2Y dy dx ada sama dengan min 2X, atau dy dx itu sama dengan min X per Y. Sehingga kemiringannya dari kemiringan dari lingkaran ini, ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik 3, min 4, itu adalah ini, dy dx kita evaluasi di titik 3, min 4. Sehingga kita punya min X per Y kita evaluasi di 3, min 4, yaitu kemiringannya adalah 3/4. Ya. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Kak. Dari min yang ini bisa, ya. Apa dipakai? Jadi oke. Frame Jadi gambarnya kan seperti ini lingkaran, ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita punya lingkaran yang berjari-jari 5. Nah, kemudian kita mau mencari kemiringannya di titik berapa? Gambar yang ada kemiringan itu yang mana, ya? Nah, ini. Di titik 3, min 4. Jadi yang mau kita cari adalah kemiringan di titik yang ada di bawah ini. Ya. Nah, karena yang mau kita cari yang di bawah ini, ya, kita tidak bisa membuat Y sama dengan akar dari 25 min X kuadrat. Karena ada di bawah. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita ubah ini menjadi Y sama dengan minus akar 25 min X kuadrat. Tapi hati-hati, kalau kayak gitu kita sering kecelakaan, ya, rawan terjebak ke kesalahan. Gitu, ya. Itu. Prosesnya sebenarnya sederhana, ya, kalau kita pakai turunan implisit. Nah, jadi prosesnya apa sebenarnya? Turunan implisit itu, ya, kita turunkan kedua sisi, ya, dari persamaan terhadap X, ya, di mana Y itu kita tuliskan sebagai fungsi dalam X. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan yang ada Y dx-nya di satu sisi, baru kita pindahkan selain dy dx ke sisi lainnya. Contohnya lagi, ya, cari turunan Y terhadap X, ya, dari fungsi implisit Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus sin XY. Nah, sekarang plotnya kita ubah, ya. Kalau kita gambarkan, plotnya itu akan menjadi seperti ini. Label
X kuadrat Y kuadrat min X kuadrat min X kuadrat min sin XY. X kali Y. Plotnya kayak gini ya. Ternyata plotnya adalah kalau misalkan ini kita perlebar sampai misalkan 50 gitu ya. Jadi plotnya dia kayak garis saja, tapi sebenarnya dia ada lengkungannya. Kalau saya membuat sampai 10 saja. Plotnya seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan plotnya seperti ini ya. Nah, cuman gimana caranya bagi kita untuk mendapatkan turunan Y terhadap X, maka kita bisa menggunakan turunan implisit ya, yaitu dengan menurunkan sebelah kirinya sama dengan terhadap X, sebelah kanannya juga terhadap X. Sebelah kirinya ya, turunan Y kuadrat terhadap X adalah 2Y dy dx. Sebelah kanannya, turunan X kuadrat terhadap X adalah turunan X kuadrat terhadap X itu adalah 2X. Kemudian turunan sin XY terhadap X, nah ini kita pakai aturan rantai. Hasilnya adalah cos XY kali turunan dari XY terhadap X. Turunan XY terhadap X kita pakai aturan perkalian di sini. Aturan perkalian kita pakai, sehingga kita dapatkan bahwa turunannya adalah Y plus X kali dy dx ya, untuk turunan dari XY. Nah, baru setelah itu kita kumpulkan ya, kita pindahkan semua ke yang ada di dx-nya ke sebelah kirinya sama dengan. Jadi di sini sehingga yang sebelah kirinya sama dengan kita punya yang ada di dx-nya, yang sebelah kanan sama dengan nggak ada. Baru kita kumpulkan di dx-nya ya, di baris yang ini. Sehingga kita dapat yang sebelah kiri sama dengan sekarang adalah 2y min x cos xy dy dx. Sebelah kanannya sama dengan tetap 2x plus y cos xy. Nah, dari sini baru kita pindahkan yang bukan dy dx ke sebelah kanan. Jadinya kita punya dy dx adalah 2x plus y cos xy dibagi dengan 2y min x cos xy. Nah, di sini jawaban ini sudah selesai ya. Tidak perlu dituliskan lagi dalam bentuk semuanya diubah jadi bentuk variabel dari x, enggak. Karena kalau kita mau cari tahu y-nya seperti apa, di sini akan kesulitan ya. Karena kita punya y kuadrat, kita juga punya sin xy. Nah, kalau kita mau cari y-nya apa, kita akan kesulitan. Nah, dalam hal ini turunan implisit lebih bermanfaat gitu ya. Untuk contoh yang ini, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, apakah ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Tidak ada? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Sudah ya. Sudah Tidak, jelas? Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, nah kemudian gimana caranya mencari turunan kedua gitu ya? Turunan kedua dari fungsi implisit ini. Turunan keduanya adalah ya, kita pasti cari turunan pertama dulu ya. Turunan pertamanya dengan turunan implisit kita punya dy dx adalah x kuadrat per y. Karena kita punya sebelah kirinya sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 terhadap x adalah 6x kuadrat. Kemudian turunan dari 3y kuadrat terhadap x adalah 6y dy dx. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan karena konstan turunannya adalah 0. Sehingga di sini kita selesaikan ternyata kita punya dy dx adalah x kuadrat per y. Baru dari sini kita cari turunan keduanya ya.
Ketika mencari turunan kedua, prosesnya karena turunan pertamanya adalah X kuadrat per Y, turunan keduanya maka kita harus pakai aturan pembagian, ya. Aturan pembagian yang U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya. Aturan pembagian ini kita pakai, kemudian ternyata kita dapat ya 2xy min x kuadrat dy dx dibagi y kuadrat. Ya. Dy dx-nya kita sudah punya di sini ya. Di turunan pertama dy dx-nya adalah x kuadrat per y, sehingga kita substitusikan saja. Pada akhirnya kita akan mendapatkan ini 2x per y min x pangkat 4 per y pangkat 3. Seperti itu ya. Untuk contoh ini apakah jelas? Contoh ini apakah jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Pak, bisa jelasin dari keturunan keduanya, Pak? Turunan kedua. Iya, Oke, Pak. turunan pertamanya apa? X kuadrat per Y. X kuadrat per Y ya. Kemudian di sini kan kita punya Y adalah fungsi dari X, betul nggak? Iya, Pak. Nah, karena kita punya ada pembagian ya, maka kita pakai aturan pembagian ya. Turunan X kuadrat terhadap X dikalikan Y dikurangi X kuadrat kali turunan Y terhadap X, betul nggak? Dibagi Y kuadrat. Ini Iya, aturan Pak. pembagian ya. Baru kita ya tinggal kita hitung aja setelah itu selesai. Gitu, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, contoh tipe-tipe contoh selanjutnya yang bisa pakai turunan implisit adalah ini ya. Misalkan kita diminta untuk menunjukkan bahwa titik 2,4 itu ada di kurva ini, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min 9XY sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk mencari tangent and normal, itu maksudnya kemiringan ya. Ada hubungannya dengan kemiringan. Jadi tangent itu adalah garis singgungnya. Kalau normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, cuman di sini ya sama aja. Oke, untuk menunjukkan bahwa titik ini ada di kurva ini ya, 2,4 ada di kurva X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min 9XY sama dengan 0, kita cukup substitusikan saja ya. X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 4. Kalau ini sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0, maka di sini kita punya jawaban untuk soal yang pertama ya. Kita sudah berhasil menunjukkan. Kemudian untuk yang kedua, karena kita diminta untuk mencari garis singgungnya, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama mencari gradiennya, yaitu dy dx. Ya. Untuk mencari dy dx, maka kita turunkan secara implisit. Turunannya adalah ternyata dy dx ya, setelah kita lakukan proses ini ya. Dy dx adalah 3y min x kuadrat dibagi dengan y kuadrat min 3y. Jadi kita punya X pangkat 3 terhadap X turunannya adalah 3X kuadrat. Y pangkat 3 turunan terhadap X-nya adalah 3Y kuadrat dy dx. Kemudian 9XY itu 9-nya kita keluarkan, XY-nya itu kita pakai aturan perkalian ya. Turunannya adalah Y plus X dy dx. Nah, turunannya 0 terhadap X adalah 0. Kemudian kita kumpulkan yang ada dy dx-nya. Yang selain itu kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, sehingga kita punya dy dx ini. Baru setelah itu ya, karena kita tahu bahwa turunan pertamanya adalah ini ya, dy dx-nya adalah ini 3y min x kuadrat per y kuadrat min 3x, maka untuk mencari kemiringan kurvanya di titik 2,4 kita cukup substitusikan ya, titik 2,4 itu ke dy dx ya, sehingga kita punya M adalah ini.
kita substitusikan ternyata gradiennya adalah 4/5. Ini substitusi biasa ya. Sehingga dari sini kita cari garis ya, yang melalui titik 2,4 dengan kemiringan 4/5. Ternyata garisnya adalah ini, Y sama dengan 4/5X plus 12/5. Itu sebenarnya sama saja prosesnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita langsung ke classroom challenge saja ya. Jadi ada berapa ini? Ada 5 yang kita bisa kerjakan bareng-bareng ya. Saya kasih waktu masing-masing soal 5-10 menit. Kalau ada yang sudah bisa langsung open mic, bilang Pak saya sudah selesai. Kasih tahu jawabannya ke saya ya. Yang pertama ini. DX-nya apa? DX-nya ada yang sudah bisa? Satu per 3 Y2X, Pak. Berapa tadi kayaknya suaranya Aditya ya? Berapa Aditya? 1 per? Maaf. 1 per 3 Y2X, Pak. 3Y gimana? 1 per 3Y gini? Ya, 2X. 1 per 3Y kali 2X. 2X. Iya. Ini. Iya, Pak. Maaf, agak. Berarti maksudnya Aditya adalah 1 per 6XY gini. Iya, Pak. Oke. Ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Siapa ini? Saya. Oke. Ya. Apa jawabannya? Min 2XY plus Y kuadrat. Terus? Per X kuadrat Ini plus semuanya? 2XY. Gini. Iya. Per X kuadrat plus 2XY. Ini. Iya. Minnya Oke. di tengah-tengah itu, Pak. Oh, minnya ada di luar. Iya. Minnya gini. Sebentar, yang ini saya hapus. Ini benar. Tunggu, Pak. Iya. Okay. Tapi kalau minnya mau letak di atas boleh juga, Pak. Tapi dia plus jadi min Y kuadrat gitu. Ya,
mungkin sebaiknya saya buat gini aja Kalau ya. misalkan minnya di atas, itunya diganti jadi min y kuadrat. Tapi kalau dia di tengah-tengah, Ya. jadi plus y kuadrat. Oke, ada jawaban lain? Saya ada, Pak. Siapa ini? Christian, Pak. Christian, silahkan. 3x kuadrat 3x kuadrat dikali dalam Oke. kurung Nah, x tambah 3y X tambah 3Y ini kuadrat, iya, tutup Ya. kurung kuadrat, Pak, maaf. Oh, X tambah 3Y Tutup kuadrat kurung ini kuadrat, iya, min 7y min 7Y. per Pernya ini semuanya pernya atau semuanya, Semuanya. semuanya, Pak. Iya. Min 7x. Min 7X. Wah, agak rumit juga nih jawabannya. Oke. Kita inspeksi yang tiga ini apakah yang benar yang mana ya. Jadi yang pertama kita harus tulis dx dari sebelah kiri ya, x kuadrat y tambah dx dari x y kuadrat sama dengan dx dari 6 ya. Sehingga dari sini kita punya turunan terhadap x dari x kuadrat y adalah 2xy plus x kuadrat dy dx. Ini kita pakai aturan perkalian. Kemudian aturan dari x y kuadrat adalah plus y kuadrat tambah 2xy dy dx kemudian ini sama dengan 0 ya. Ini yang pertama ini adalah ddx dari x kuadrat y. Yang kedua yang hijau ini adalah dx dari x y kuadrat. Kita pakai aturan perkalian ya. Aturan perkalian. Nah, sehingga dari sini kita dapat bahwa hasilnya adalah kita kumpulkan yang di dx ya. Kita punya 2xy plus y kuadrat ditambah x kuadrat plus 2xy kali dy dx sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini kita punya ini kita punya x kuadrat plus 2xy dy dx adalah min dari 2xy plus y kuadrat. Atau kita bisa tuliskan bahwa dy dx adalah min 2xy plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Jadi yang benar yang mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Oke, mungkin siapa Aditya sama Christian agak sedikit kecelakaan di tengah-tengah penghitungan, jadi agak meleset ya hasilnya ya. Salah soal, Pak, mohon maaf. Kerjakan yang mana? saya kira yang take home, Pak. Oh, ya itu pantesan jawabannya melencengnya terlalu jauh, Christian.
kita ke yang kedua ya. Ikutin yang ada di ini aja ya, Christian, yang ada di slide, yang ada di layar saya sekarang. Yuk, saya kasih waktu dulu. 5-10 menit, siapa yang berhasil. Ada yang sudah dapat? Maaf Pak, mau menjawab. Siapa ini? Saya Pak. Farhan. Oke, dari Farhan dulu ya. Jawabannya adalah X. Sebentar. Aduh. Ridunya gimana ya? Nggak bisa ridu. Control Z coba Pak, nggak bisa. Control Z itu undo. Control Y. Ribet-ribet. Saya screenshot ulang. Ada di mana dia? Nggak ada. Farhan dulu ya. Apa Farhan? Di DX-nya? Ya, Pak. X min 2X pangkat 3 min 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 kali plus Y 3X kuadrat kali Y min X min kali Y kuadrat min X kali Y kuadrat atau per X kali Y-nya dikuadratkan. X kali Y, Y-nya kuadrat Pak, Y-nya doang. Oke, ya. Terus Per semuanya ya dibagi dengan X kuadrat kali Y kuadrat Y min X pangkat 3 min X pangkat 3 plus Y.
plus Y. Oke. Tadi kayaknya Selvi juga mau jawab. Selvi, jawabannya apa? Sama Pak jawabannya. Sama. Ya, ada yang lain? Mau jawab juga, Pak. Aditya. Jawaban Aditya apa? X pangkat 2 kurang Y pangkat 2X, Pak. X pangkat 2 min Kurang Y pangkat 2X. Y pangkat 2X. Ini aja. Ya. Oke. Ada lagi? Mau coba lagi, Pak? DY DX. Ini siapa? Christian? Ya, Pak. Ya, silakan. 2Y min 2X pangkat 3 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2Y tambah 2X pangkat 2Y pangkat 2 kali Y. Oh, 2X kuadrat Y. Ya. Per semua. 2X 2X dalam kurung 1 minus min dalam kurung X min Y tutup kurung kuadrat. Ini. Iya. Enggak, Pak. Kuadratnya di X min Y aja. Iya. Udahnya min X kuadrat. Min ini? Belum ditutup, Pak. Yang pas yang kuadrat itu belum tutup. Min X kuadrat tambah XY. Tambah XY. Ya, tutup kurung. Oke. Yang mana yang benar? Saya mau yang punyanya Christian coba saya ubah dulu ya. Ini jadi X kuadrat Y min X pangkat 3 plus Y per X min 2X pangkat 3 min X pangkat 3 min berarti min 2X pangkat 3 kemudian apa lagi? Min 2XY min 2XY berarti min plus 2XY kali X plus 3X kuadrat Y nah, ini min XY kuadrat ya. Oh, ini kebalikannya jawabannya Farhan dan Selvi ya. 1/nya. Oke, kita cek ya. dx dari X kuadrat X min Y kuadrat sama dengan dx dari X kuadrat min Y kuadrat ya. Ini kalau nggak salah tuh saya baca di komentar di kuesioner Prautes ada yang kasih komentar, Pak, kalau ngasih contoh di kelas yang susah-susah dong. Nah, ini udah dikasih susah sekarang ya. Biar nanti waktu ujian lebih tertantang gitu. Nah, ini dikasih yang susah ya. Mudah-mudahan ujiannya jadi lebih bagus harusnya. Kita dapat turunannya adalah 2X kali X min Y kuadrat ditambah X kuadrat 2X kuadrat X min Y kali turunan X min Y 1 min DY dx
sama dengan 2x min 2y dy dx. Saya kumpulkan yang ada dy dx-nya ke kiri, maka saya punya yang ada dy dx-nya ya. 2x kuadrat x min y, nah ini min ya, dy dx plus 2y dy dx itu sama dengan 2x min 2x x min y kuadrat plus 2x kuadrat x min y. Oh, ini kan saya pindah ke kanan. Jadi ini min, kemudian ini bukan plus, harusnya min juga. Sehingga di sini kita punya min 2, oh bukan, kita punya 2 kali x kuadrat xy, ya, ini min x kuadrat x min y plus y dy dx sama dengan 2 kali x min x min y kuadrat min x kuadrat x min y. Hanya bisa kita coret ya. Sehingga kita punya dy dx adalah x min y x kali x min y kuadrat min x kuadrat xy x min y dibagi dengan min x kuadrat x min y tambah y. Sehingga di sini kita punya x min x kuadrat bukan x kuadrat ya, min x pangkat 3, berarti min 2x pangkat 3 ini min 2xy kali min x adalah plus xy, berarti kita punya plus x kuadrat plus 3 x kuadrat y, kemudian terakhir adalah itu min xy kuadrat min xy kuadrat per min x pangkat 3 min x kuadrat y plus y. Oh, plus ini plus. Jadi kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawaban saya benar atau salah? Karena mengatakan ini, saya harus tanya kalian, jawaban saya benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Jawaban saya masih mangkal tadi. Kenapa? Salah sebut tadi, Pak. Oke. Ya, jadi di sini
Yang benar yang atas, tengah, bawah. Atas, tengah, atau bawah? Nggak ada, Pak. Yang benar yang atas. Oh, yang Ini atas. sudah benar yang atas. Yang atas ini benar, ya. Yang tengah ini salah. Christian ini kebalik ya. Christian kecelakaan sedikit ya waktu mengerjakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Iya Pak, saya mau tanya. Silahkan. Iya itu yang pertama kan yang benar, tapi kok hasilnya penyusunannya beda sama punya Bapak, tapi kok bisa benar? Nah, coba pembilangnya sama nggak? Pembilangnya adalah saya X. nggak muncul Pak, sebentar. Oke. Pembilangnya adalah X min 2X pangkat 3 ya, plus 3X kuadrat Y min XY kuadrat. Sama ya pembilangnya. Sudah kelihatan, Ichiro? Pembilangnya sudah sama ya. Penyebutnya kalau jawaban Farhan dan Selvi tadi X kuadrat Y min X pangkat 3 plus Y. Tulisan saya adalah min X pangkat 3 plus X kuadrat Y plus Y. Sama atau beda? Tahu Pak. Sama ya. Jadi jawabannya sama. Pembilangnya sama, penyebutnya sama, berarti jawabannya sama ya. Ichiro sudah bisa ngelihat? Maaf Pak, tadi sempat keluar saya tiba-tiba nge-freeze semua. Bisa diulangi lagi nggak? Ichiro coba lihat pembilangnya sama nggak? Jawaban Selvi yang saya kasih mark di atas tanda benar. Pembilang yang itu, yang punya Selvi sama Farhan dan punya saya sama nggak? Oh, kalau yang bawah beda sih Pak. Yang beda yang penyebutnya saja kan ya? Tapi beda penyusunan kan? Iya. Tapi sama nggak mereka sebenarnya? Sebentar, bingung. Di sini ada min X pangkat 3 ya, di punyanya Farhan dan Selvi ada min X pangkat 3, punya saya ada. Kemudian punya Farhan dan Selvi ada plus X kuadrat Y, punya saya juga ada ya. Terus ada plus Y sama ada plus Y, jadi sama nggak penyebutnya? Oh sama berarti ya Pak? Sama. Balik, cuman balik. Iya. Sudah sama ya? Oke, sekarang yang ketiga. Ini tidak sulit, tapi yang diminta adalah mencari turunan 2. Turunan pertamanya ada yang sudah dapat? Min X per Y, Pak. Yang pertamanya adalah min X per Y ya. Turunan keduanya? Dapat saya, Pak. Min Y kuadrat plus X kuadrat per Y pangkat 3. Min Y kuadrat plus X Min Y kuadrat. kuadrat plus X kuadrat per Y pangkat 3. Pernya itu semuanya atau
pernya semuanya. Per Y pangkat Dua-duanya 3. pakai per. Y pangkat 3 gini. Delay Pak ininya. Slide-nya sama saya. Oke, atau bisa saya tuliskan sebagai 1 per Y plus X kuadrat per Y pangkat 3 ini ya. Minnya semuanya Pak ya. Oh, minnya semuanya? Iya. Oke. Berarti yang dimaksud adalah ini ya. Min ini. Min Y kuadrat plus X kuadrat per Y. Oke, jawabannya sama kira-kira? Langsung aja ya kita bahas. ddx dari X kuadrat tambah ddx dari Y kuadrat sama dengan ddx dari 1 ya. Yang mana hasilnya adalah 2x tambah 2y dy dx sama dengan 0. Sehingga dari sini kita punya dy dx adalah min x per y. Nah, sekarang pertanyaan turunan keduanya gimana? dx turunan kedua ya. D kuadrat y dx kuadrat adalah d dx dari dy dx ya. Yaitu d dx dari min x per y. Di mana di sini kita pakai aturan pembagian, kita akan dapat min y plus x dy dx per y kuadrat. Atau kita tuliskan sebagai min, kita substitusikan dy dx-nya ya, min y plus x kali min x per y ya, dibagi dengan y kuadrat ya. Atau hasilnya adalah min 1 per y min x kuadrat per y pangkat 3 ya. Atau bisa juga ditulis dengan min dalam kurung 1 per y plus x kuadrat per y pangkat 3 ya. Mudah ya Mas ya? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Semuanya apakah jelas? Yep. Jelas Pak. Jelas. Ya, materi hari ini terlalu mudah ya berarti. Benar, padahal harus cuma turunan implisit aja. Si materi yang lebih sulit. Nah, kemudian ini yang diminta dicari adalah kemiringannya saja, tidak perlu mencari garis singgungnya.
Mana? DDX-nya apa? Saya mau menjawab, Pak. Ya. Di per dx-nya, ini kemiringannya apa di per dx-nya, Pak? DDX-nya dulu. Untuk di per dx-nya min 2x Min 2x dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat x kuadrat plus y kuadrat tutup kurung plus buka kurung apa? Buka kurung y x min y tutup kurung. Ini aja. Per ini semuanya. Ya. 2y dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat ditambah dalam kurung x min y. Ini yang lainnya sama. Oke, kita coba ya. DDX dari x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2 sama dengan DX dari x min y kuadrat. Ya, dari sini kita punya 2x kuadrat plus y kuadrat kali 2x plus 2y dy dx sama dengan 2x min y kali turunan dalamnya terhadap x adalah 1 min dy dx ya. Sehingga di sini kita duanya bisa kita coret ya. Kemudian di sini kita akan punya, kita pindah yang ada di dx-nya, kita pindah ke sebelah kiri semua, berarti kita punya 2y kali x kuadrat plus y kuadrat, kemudian di ini min berarti pindah ke kiri plus ya, plus x min y dy dx sama dengan x min y dikurangi dengan 2x x kuadrat plus y kuadrat. Sehingga dari sini kita punya dy dx-nya adalah x min y min 2x kali x kuadrat plus y kuadrat dibagi semua dengan 2y x kuadrat plus y kuadrat tambah x min y ya. Jadi jawaban saya dan jawaban tadi kayaknya Farhan ini suaranya ya. Sama ya jawabannya. Prosesnya ini cara menghitungnya. Kemudian kemiringannya di titik 1,0. Yang perlu kita lakukan adalah kita evaluasi dy dx ya di titik 1,0. Kita masukkan x-nya 1 berarti min 2 kali 1 kali
1 kuadrat plus 0 kuadrat tambah 1 min 0 per 2 kali 0. Oh, ini ada X kuadrat ya harusnya Farhan ya. Tadi mungkin saya lupa nulis. 1 kuadrat plus 0 kuadrat ditambah 1 min 0. Yaitu min 2 plus 1 per 0 plus 1 ya. Adalah min 1. Farhan sama jawabannya? Iya Pak, sama Pak. Kemudian dy dx dievaluasi di titik 1, min 1. Di titik 1, min 1 gimana? Ya, kita masukkan lagi ya. Min 2 kali 1, kemudian dikalikan dengan 1 kuadrat plus min 1 kuadrat, tambah 1 min 1 per 2 kali min 1, 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat, ditambah dengan 1 min 1 ya. Ini hasilnya adalah 1. Sama Farhan jawabannya? Iya Pak, sama. Yang lainnya sampai sini apakah ada pertanyaan? Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah. Kalau gitu di Classroom Challenge yang terakhir sekarang ya. Kita ada di Classroom Challenge yang terakhir. Silahkan dikerjakan. Nah, ini pertanyaannya adalah, oke, yang pertama sebelum A dan B ya. Pertama, kalian diminta untuk mencari garis yang kalian diminta untuk membuktikan apakah titik 2,3 itu ada di kurva dari persamaan yang ada di sebelah kirinya. Kemudian A itu diminta untuk mencari persamaan garis singgungnya, B diminta untuk mencari garis normalnya. Ada yang sudah berhasil? Ini kalian benar-benar nyoba masuk.
apa mau tanya? Ya. Ini yang maksudnya normal kurva yang gimana, Pak? Kurva normal itu kemiringannya, gradiennya dia tegak lurus terhadap apa namanya garis singgung. Oh. Garis normal itu kemiringannya tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya apa hubungannya? Min, Pak. Min 1 ya. Kalau misalkan dikalikan gradiennya, gradien garis singgungnya dikalikan garis normalnya itu min 1. Nah, berarti bisa kan ya cari persamaan garis normalnya dari situ? Iya, Pak. Bisa. Terima kasih. Ada yang sudah bisa? Saya mungkin mau menjawab, Pak. Farhan, silakan. Farhan lagi. Ini untuk dy per dx-nya dulu ya, Pak. dx-nya adalah apa? 2x plus 2x plus y plus gini per 2y min x. 2y min x. Untuk yang kemiringannya, persamaannya, kemiringannya dulu. Yang A, M-nya adalah? Gradiennya itu 7/4. Gradiennya berapa? 7/4. 7/4. Sehingga dari sini kita punya persamaannya adalah? Berarti y min 3. Y min 3 sama dengan 7/4 dalam kurung x min 2. Berarti dari sini kita punya y-nya adalah 7/4x min setengah. Untuk normalnya berarti y sama dengan normalnya adalah min 1/dx ini kan ya? Iya. Berarti kan normalnya adalah min 4/7. Iya, min 4/7. Berarti kita punya y sama dengan min 4/7 x min 2 ya. Iya. Jadi di sini y-nya adalah min 4/7 x plus 29/7 ya. Oke, ini supaya membedakan ya. Ini M tangen, saya kasih T. Sehingga di sini kita punya Y tangen ya. Y tangen. Kemudian yang ini adalah M normal. Kita di sini punya Y normal. Kok hilang? Y normal ini. Oke, yang lain dapat jawaban yang sama? Sama, Pak. Sama ya. Jadi dx-nya itu pada dasarnya dari sini kita punya kita punya 2x plus y plus x dy dx min 2 y dy dx sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini kita punya
dy dx itu adalah x plus y per 2y min x, benar ya? Lalu kemudian kita evaluasi di titiknya ya. Tapi sebelumnya di sini ada satu pertanyaan yang belum terjawab ya. Verify the given point is on the curve ya. Jadi kita harus pastikan dulu titik 2,3 itu ada di kurvanya. Ya, caranya gimana? Caranya kita tinggal substitusikan saja. Caranya adalah kita substitusikan saja. Kita punya 2 kuadrat plus 2 kali 3 min 3 kuadrat sama dengan 4 plus 6 min 9 sama dengan 1 ya. Jadi 2,3 ini benar ada di titiknya, ada di kurva x kuadrat plus xy min y kuadrat sama dengan 1 ya. Ini sudah benar, sehingga kita baru bisa hitung cari persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah jelas, nanti kalau kalian nggak ada yang tanya, berarti saya anggap sudah paham ya. Saya tagih di kuis 2 dan UTS harus bisa, ya. Nah, ini. Nah, kita masih punya sisa waktu 11 menit lagi ya. Tapi kita cuma tinggal punya 5 soal take home challenge ya. Jadi sudah tidak ada classroom challenge lagi. Ini mau diakhiri saja atau kita mau membahas beberapa soal, 1 atau 2 soal yang di take home challenge. Saya kembalikan ke kalian. Take home challenge aja, Pak. Yang mana? Bahas yang 2, Pak. Yang ini. Iya. Kalau ini mau dicoba sendiri dulu atau langsung dibahas? Mau coba sendiri? Kayaknya bagus langsung dibahas ya Pak. Oke. Di sini yang mau kita cari adalah ddx dari e pangkat x kuadrat y ya, sama dengan dx dari 2x plus 2y ya. Nah, ini yang sebelah kirinya sama dengan, ini agak sulit memang. Jadi kalau kita mau menghitung dx dari e pangkat x kuadrat y, maka kita perlu menurunkan terhadap ini dd turunan dari e pangkat x kuadrat y terhadap x kuadrat y dulu ya, baru dikalikan dengan turunan terhadap x dari x kuadrat y, sehingga kita punya e pangkat x kuadrat y dikalikan dengan, kita pakai aturan perkalian ya, 2xy tambah x kuadrat dy dx.
Sehingga di sini kita punya E pangkat X kuadrat Y dikalikan dengan 2XY tambah X kuadrat DY dx sama dengan 2 plus 2 DY dx. Nah, di sini kita kumpulkan DY dx-nya ke sebelah kiri ya, sehingga kita punya X kuadrat E pangkat X kuadrat Y dikurangi dengan 2 ya, dikalikan dengan DY dx ini sama dengan 2 min 2XY E pangkat X kuadrat Y. Sehingga dari sini kita punya jawabannya ya, yaitu DY dx adalah apa nih? Adalah 2 min 2XY E pangkat X kuadrat Y per X kuadrat E pangkat X kuadrat Y min 2. Ini jawabannya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Untuk ini jelas? Jelas, Pak. Yang lain? Udah jelas, Pak. Udah jelas, Pak. Dan yang mana lagi yang mau dibahas? Ya, tadi 2 sudah ya, tinggal 1, 3, 4, 5. Yang mana? Atau sudah cukup? Yang keempat, Pak. Yang keempat ini? Yang ketiga, Pak, maksudnya. Yang ketiga ini? Yang ketiga, Pak. Iya, Pak. Yang ketiga. Di sini yang mau dicari adalah sebenarnya sama aja ya. Cuman bedanya di sini yang dicari adalah dr d theta ya, berarti d theta dari cos R tambah d theta dari kotangan theta sama dengan d theta dari E pangkat R theta. Nah, dari sini kita seperti biasa ya. Karena R adalah fungsi dari theta, maka di sini kita mau turunkan dulu ddr dari cos R ya. Jadi cos R kita turunkan terhadap R dulu, kemudian kita kalikan dengan dr d theta ditambah turunan dari kotangan theta terhadap theta apa? Turunan dari kotangan theta terhadap theta adalah kalau bingung kita buka aja slide-nya ya. Itu adalah turunan fungsi ya. Apa turunannya? Min kosek kuadrat theta. Min kosekan kuadrat theta ini ya. Nah, ini sama dengan ini sama, sebelah kanannya sama dengan kita turunkan terhadap R theta dulu ya, dr theta dari E pangkat
R theta dikalikan dengan turunan terhadap theta dari dari R theta. Sehingga dari sini kita punya ya turunan cos R terhadap R adalah min sin R, min sin R ya, kali dr d theta ditambahkan dengan min, bukan tambah lagi ya, min kosekan kuadrat theta sama dengan E pangkat R theta kali theta dr d theta tambah, kita pakai aturan perkalian ya, R-nya dulu kita turunkan, sekarang theta-nya kita turunkan, berarti tambah R. Sehingga dari sini kita punya, oke. Kita kumpulkan dr d theta semuanya ke sebelah kiri sama dengan, ya, sehingga kita, atau ke sebelah kanan sama saja, ya. Sehingga kita punya min sin R tambah theta E pangkat R theta kali dr d theta sama dengan R E pangkat R theta plus kosekan kuadrat theta ya. Sehingga dari sini kita punya bahwa dr d theta adalah R E pangkat R theta tambah kosekan kuadrat theta dibagi dengan, ini min ya, dibagi dengan sin R tambah theta E pangkat R theta, seperti ini. Apakah kerjaan saya benar atau ada yang salah di situ? Sepertinya benar ya. Sudah benar. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Itu tadi 2 tambahan yang kita bahas di kelas. Waktunya sudah habis. Ya. Sebelum benar-benar saya akhiri, mau ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Ya. Sampai bertemu hari besok. Sampai ketemu hari Kamis di kalkulus. Dan besok di berpikir komputasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.